Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2261, Terobosan Dunia satu demi satu. Lin Bai hanya menggunakan 3/3 kekuatan untuk menelan jiwa pedang, jadi kecepatan menyerap kekuatan spiritual tidak terlalu cepat. Setelah setengah bulan, ranah Lin Bai akhirnya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Alam hidup dan mati tingkat 9. Lin Bai tiba-tiba membuka matanya, dan alam itu menerobos, memberi Lin Bai jejak kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Tetapi ketika Lin Bai menerobos ke alam hidup dan mati tingkat 9, Qin Tang segera berkata, "Saudara Lin, selamat telah menerobos." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Kultivasi saudara Qin juga meningkat pesat." Qin Tang sedikit tersenyum, "Masih ada 5 hari lagi, saudara Lin, mari kita bicara setelah kita keluar." Lin Bai mengangguk sedikit dan segera melanjutkan latihan. Meskipun dia telah menembus alam hidup dan mati tingkat 9, Lin Bai menunjukkan sedikit keengganan di wajahnya, dan berkata dalam hatinya, "Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menelan jiwa pedang, aku akan mampu untuk menerobos ke alam hidup dan mati tingkat 9 hanya dalam 3 atau 4 hari. Sayang sekali, Qin Tang dan Gu Lingqi ada di sini, jadi sangat merepotkan menggunakan jiwa pedang yang memakan. Bahkan jika aku hanya menggunakan jiwa pedang pemakan. Menggunakan 3/3 kekuatan jiwa pedang yang memakan, Gu Lingqi juga menatapku berkali-kali selama periode ini. Jelas dia sepertinya merasakan ada yang tidak beres." Lin Bai melirik ke arah Gu Lingqi yang duduk bersila di kejauhan dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. "Masih ada 5 hari lagi. Dalam 5 hari ini, jika saya menggunakan 3 titik kekuatan untuk menelan jiwa pedang, saya tidak akan mampu menembus kesempurnaan besar alam kelahiran dan kematian. Kalau begitu, setelah mengkonsolidasikan ranah kultivasi, datang dan latih tubuh 9 kesengsaraan bulan merah." Lin Bai menutup matanya lagi. Suatu hari kemudian, Lin Bai sepenuhnya menstabilkan budidayanya di alam kelahiran dan kematian tingkat 9. Setelah itu, Lin Bai tidak punya waktu untuk berbahagia, jadi dia segera mulai berlatih tubuh 9 kesengsaraan bulan merah tanpa henti. Tapi setelah keterampilan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah mulai bekerja, kekuatan api yang mengerikan menyebar dari tubuh Lin Bai, sepertinya mengubah Lin Bai menjadi manusia yang terbakar. Di saat yang sama, Lin Bai juga menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Saat ini, Qin Tang dan Gu Lingqi membuka mata lagi. Qin Tang berkata, "Teknik apa yang dipraktikkan saudara Lin lagi? Mengapa seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bola api?" Gu Lingqi melihat api yang keluar dari tubuh Lin Bai, dan berkata dengan mata yang sangat terkejut, "Ini." Fang Yiyun mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Dia benar-benar mengetahui tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Keterampilan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh keluarga Dong Yuangu. Keluarga Dong Yuangu telah menemukan Fang Yiyun berkali-kali, berpikir dia ingin menukar teknik pelatihan tubuh 9 kesengsaraan Ciyue, tetapi Fang Yiyun menolak. Fang Yiyun memiliki status khusus di Akademi Dongzu, dan keluarga Dong Yuangu tidak mau bertarung dengan Fang Yiyun. Tetapi pada saat ini, Lin Bai, jika Anda tahu cara mendapatkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah, itu akan menjadi yang terbaik. Mendapatkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah dari Lin Bai secara alami jauh lebih mudah daripada mendapatkan tubuh merah tubuh kesengsaraan bulan 9 dari Fang Yiyun. Teknik ini hanya dapat digunakan milik keluarga Gu di Dongyuan. Gu Lingqi berkata dengan ketegasan yang tidak biasa. Pada saat ini, Gu Lingqi memandang Lin Bai, matanya bersinar karena keserakahan, seolah dia ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Tubuh 9 kesengsaraan Ciyue, serta keterampilan misterius yang dia latih, begitu saya membawanya kembali ke keluarga Gu, itu pasti akan menjadi kontribusi saya, dan keluarga pasti akan memberi saya hadiah, kata Gu Lingqi dengan sangat antusias. Setelah Qin Tang melirik Lin Bai 2 kali, dia awalnya berencana untuk terus berlatih, tetapi saat ini dia menyadari fanatisme di mata Gu Lingqi, segera mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, "Saya lupa, ada orang lain di sini." Gu Lingqi. Para murid keluarga Gu di halaman timur selalu ingin mengumpulkan semua harta dan keterampilan langka di dunia dan mengumpulkannya di gedung kuno dan modern. Sekarang, Gu Lingqi melihat keterampilan yang dimiliki Lin Bai telah berkultivasi. Metodenya bagus, saya khawatir saya sudah memikirkannya. Mata Qin Tang berkedip dan dia berkata dengan dingin. Di halaman timur Akademi Dongzu, di rumah kuno halaman timur, terdapat sebuah bangunan bernama Gedung Gujin. Di bangunan kuno dan modern, terdapat koleksi buku rahasia-rahasia seni bela diri yang dikumpulkan oleh keluarga Dongzu Gu selama 100.000 tahun. Buku-buku kuno dan modern di gedung itu mungkin tidak sebanding dengan istana warisan Sekte Iblis. Keluarga Gu di Dongyuan adalah keluarga yang sangat istimewa. Setiap murid keluarga Gu memiliki misi ketika mereka mencapai usia dewasa, yaitu mengumpulkan semua harta langka dan teknik langka di dunia ke dalam bangunan kuno dan modern. Keluarga Gu telah ada di Dongzu selama puluhan ribu tahun.
Selama puluhan ribu tahun, para murid keluarga Gu tidak pernah lelah mengumpulkan harta langka dan teknik langka, sehingga warisan keluarga Gu dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan banyak salinan unik yang telah lama menghilang di benua kuno, dan dapat ditemukan di bangunan kuno dan modern keluarga kuno. Jadi pertanyaannya, gedung Gujin milik keluarga Gu berisi begitu banyak harta berharga, kenapa tidak ada yang merampok keluarga Gu? Ada dua alasan. Pertama, keluarga Dongyuan Gu awalnya adalah keluarga besar di Akademi Dongzu, dan mereka mengandalkan pohon besar Akademi Dongzu untuk menjalin hubungan dekat. Jika orang luar ingin menyerang keluarga Gu, Akademi Dongzu tentu saja tidak akan tahan. Iseng. Kedua, gedung Gujin keluarga Gu pada awalnya merupakan senjata ajaib yang ampuh. Menurut legenda, gedung Gujin keluarga Gu adalah senjata spiritual tingkat dewa, yang secara pribadi disempurnakan oleh pemurni senjata yang sangat brilian dari keluarga Gu puluhan ribu tahun yang lalu. Selain itu, setelah puluhan ribu tahun perbaikan oleh keluarga Gu, gedung Gujin penuh dengan jalan rahasia dan krisis. Suatu ketika, seorang pria kuat yang bercita-cita mencapai alam tertinggi diam-diam memasuki menara Gujin, namun terjebak dan mati di dalamnya. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memperhatikan menara Gujin. Di kolam spiritual puncak ilahi, Lin Bai menghabiskan 5 hari terakhir mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Akhirnya, saat senja di hari keempat, badan 9 kesengsaraan bulan merah berhasil menembus ke tingkat keempat. Akhirnya, sebelum akhir, aku menerobos ke tingkat keempat tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Dengan kekuatan fisikku saat ini, seharusnya tidak sulit mengangkat penguasa untuk bertarung dengan orang lain. Tetapi jika kamu ingin menggunakan penguasa pengukuran surga dengan sempurna dan terampil, kamu masih perlu menerobos tubuh 9 kesengsaraan bulan merah ke tingkat kelima, jadi kamu masih tidak bisa berhenti berlatih tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Setelah Lin Bai menerobos merah tubuh 9 kesengsaraan bulan, habiskan sedikit waktu terakhir untuk berkonsolidasi. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai membuka matanya, dia tidak lagi berlatih, hari ini adalah hari terakhir dunia rahasia Tianfu dibuka. Dan kali ini tujuan Lin Bai datang ke alam rahasia Tianfu telah tercapai. Menjadi anak yang sok suci. Alam kultivasi telah menembus alam kelahiran dan kematian tingkat ke-9. Badan ke-9 bulan merah menerobos ke tingkat ke-4. Lin Bai berdiri dan melihat bahwa Qin Tang juga tidak berlatih. Dia berdiri di atas puncak dewa dan melihat panggung kompetisi di bawah puncak dewa. Pada saat ini, masih ada prajurit yang berkompetisi di panggung kompetisi. Lin Bai berjalan ke sisi Qin Tang dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kita bertiga yang telah mencapai puncak gunung? Ya, meskipun banyak prajurit di panggung kompetisi yang menang, mereka semua dihadang oleh kuasa Seinsan. Level itu. Sejauh ini, hanya kita bertiga yang mencapai puncak-puncak ilahi. Qin Tang berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai sedikit mengangguk. Qin Tang memandang Lin Bai dan berkata dengan serius, Saudara Lin, saya merasa kamu telah menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, saya khawatir Anda hanya membutuhkan 3 pedang untuk mengalahkan saya. Mata Qin Tang menyusut, dia tidak bisa menahan diri. Percaya atau tidak, kekuatan Lin Bai meningkat lebih dari 2 kali lipat hanya dalam 1 bulan. Bab 2262 terkenal di mana-mana. Lin Bai dan Qin Tang berdiri di puncak dewa dan memandangi para prajurit di panggung kompetisi di bawah. Mereka merasa seperti sedang berdiri di awan, menghadap ke dunia. Pada saat ini, Lin Bai memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Ada jutaan murid dalam di Akademi Dongzu, tetapi hanya sedikit di atas 200 orang yang dapat datang ke dunia rahasia Tianfu untuk berpartisipasi dalam pemilihan calon orang suci. Di antara sekitar 200 orang ini, mereka telah mengalami begitu banyak kesulitan. Tahap 1 hanya dengan bertarung di gunung Anda dapat memenuhi syarat untuk mencapai puncak gunung, dan hanya dengan begitu Anda dapat memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan mengabaikan dunia. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Ya, itu tidak mudah. Qin Tang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, Gu Lingqi berjalan keluar dari kolam roh dan mendatangi Lin Bai dan Qin Tang. Dia tersenyum dan berkata, Lin Bai, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Lin Bai berbalik dan menatap Gu Lingqi, dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata, katakan saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Aku khawatir ini bukan tempat untuk berbicara. Gu Lingqi melirik Qin Tang dan berkata sambil terkekeh. Tidak apa-apa, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan, kata Lin Bai. Gu Lingqi berkata, kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Saya melihat Anda di kolam spiritual menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Anda pasti telah melatih semacam keterampilan. Juga, nanti kamu berlatih tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Saya ingin membeli 2 teknik dari Anda. Selama Anda mampu membayar harganya, saya, Gu Lingqi,
pasti akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda, dan saya bahkan bisa yakinkan keluarga bahwa kamu tidak berguna. Masalah yang melibatkan Gu Jianfeng juga bisa diabaikan. Bagaimana? Gu Lingqi memandang Lin Bai dan bertanya. Ketika Qin Tang mendengar ini, dia tetap diam. Dia sudah berpikir bahwa Gu Lingqi mungkin menyukai harta karun Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, maaf, keterampilan yang telah saya latih tidak untuk dijual. Selain itu, Fang Yiyun mengajari saya 9 kesengsaraan tubuh bulan merah. Tanpa izinnya, saya tidak akan secara pribadi menggunakan 9 kesengsaraan tubuh bulan merah. Bagian tubuh dijual untuk dijual. Mendengar ini, Gu Lingqi berkata sambil tersenyum tipis, Lin Bai, jangan menolak begitu cepat. Saya akan memberi Anda waktu 3 bulan untuk memikirkannya. Jika kamu berubah pikiran dalam 3 bulan ini, kamu bisa pergi ke keluarga Gu di halaman timur untuk menemuiku secara langsung. Aku akan menunggumu, kata Gu Lingqi sambil tersenyum. Saya tidak akan kembali ke keluarga Gu, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai, apakah kamu ingin aku bertaruh denganmu? Gu Lingqi terkekeh. Lin Bai memandang Gu Lingqi dengan rasa ingin tahu. Gu Lingqi tersenyum dan berkata, saya yakin dalam 3 bulan, Anda akan datang ke halaman timur, datang ke keluarga Gu, datang kepada saya, dan Anda akan memohon agar saya menerima keahlian Anda dan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Lin Bai terkekeh dan berkata, kalau begitu aku khawatir kamu akan kecewa. Aku tidak akan pergi ke halaman timur, aku juga tidak akan pergi ke keluarga Gu, dan aku tidak ingin melihatmu. Bahkan jika aku pergi ke halaman timur, bahkan setelah aku pergi ke keluarga Gu dan bertemu denganmu, aku pasti tidak akan menjual keterampilan yang aku latih kepadamu. Lin Bai berkata dengan tegas. Bisa, kita tunggu dan lihat saja, Gu Lingqi tersenyum penuh arti. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu ingin bertaruh, maka bertaruhlah, tapi biarku beritahu, aku pasti tidak akan pergi ke kampus timur. Jangan terlalu kasar, kamu akan datang. Seleksi hari ini telah berakhir. Perpisahan. Gu Lingqi terkekeh, mengangkat kakinya, dan berjalan langsung ke kota kuno, melangkah ke dalam teleportasi, dan meninggalkan dunia rahasia Tianfu. Qin Tang dan Lin Bai masih berdiri di puncak dewa. Qin Tang melihat Gu Lingqi pergi dan berkata dengan tenang, Saudara Lin, kamu harus berhati-hati. Gu Lingqi kejam dan bengis. Jangan melihat penampilannya yang ceroboh seperti playboy, tapi orang ini ada di halaman timur. Tapi dia adalah sosok yang kuat. Apalagi dengan pohon besar keluarga Gu di belakangnya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Karena kamu tidak ingin pergi ke halaman timur, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membiarkanmu pergi ke halaman timur. Selain itu, kekuatan yang kamu miliki begitu keluarga Gu tertarik pada hukum, kamu harus berhati-hati. Semua murid keluarga Gu adalah tipe karakter kejam yang tidak akan pernah menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Qin Tang berkata dengan penuh arti. Saya juga akan mengawasi Anda di halaman timur. Jika Gu Lingqi mengambil tindakan, saya akan mengingatkan Anda, kata Qin Tang ringan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Saudara Qin. Meskipun ada banyak orang jenius di kampus timur, saya tidak punya banyak waktu untuk keluar dan jalan-jalan. Setelah saya meninggalkan alam rahasia Tianfu, saya akan melakukannya mundur lagi. Retret ini akan memakan waktu. Setidaknya setengah tahun, atau lebih. Lalu dalam 1 tahun, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk pergi ke kampus timur? Jadi, Gu Lingqi bilang dia sudah ditakdirkan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini yang terbaik. Ayo pergi, Saudara Lin. Seleksi ini sudah selesai. Qin Tang melihat para prajurit di bawah puncak surgawi mulai kembali ke kota kuno. Pada saat ini, Lan Yuxin datang ke puncak-puncak ilahi dan melihat Lin Bai dan Qin Tang. Dia bergoyang dan muncul di samping Lin Bai. Dia berkata sambil tersenyum, selamat, Lin Bai, selamat telah menjadi orang suci Semu Putra Akademi Selatan. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior Lan Yuxin. Segera, Qin Tang dan murid-murid dari kampus timur kembali ke kampus timur. Lin Bai dan Lan Yuxin kembali ke halaman selatan. Namun setelah pemilihan dan penilaian calon orang suci di alam rahasia Tianfu, hanya dalam 3 hari, 3 berita tentang alam rahasia Tianfu menyapu seluruh wilayah Dongzu seperti badai. Seluruh Dongzu dan seluruh Akademi Dongzu terguncang oleh 3 berita ini. Ketiga berita ini adalah: pertama, dalam pertempuran antara 4 pembudidaya pedang hebat di alam rahasia Tianfu, Lin Bai sendirian mengalahkan 3 dari mereka dan menjadi salah satu pembudidaya pedang terkuat di antara orang suci semu di Akademi Dongzu. Kedua, Lin Bai menggulingkan Gu Jianfeng, murid langsung dari keluarga Gu, salah satu keluarga kuno Akademi Dongzu, dan keluarga Gu sangat marah. Ketiga, di puncak dewa, Wang Qing, orang bijak semu dari Akademi Selatan, digulingkan oleh pedang Lin Bai.
Direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Ketiga berita ini menyebar ke seluruh Dongsu, dan banyak pejuang yang mengingat nama Lin Bai. Berita ini menyebar kembali ke seluruh negara, dan Bai Xiao-xiao, para pejuang dari kerajaan Shenwu, dan para pejuang yang dikenal Lin Bai semuanya terkejut. Tetapi saat ini, Lin Bai tidak tahu bahwa dia sudah terkenal di atas Dongsu. Kerajaan Suci Pusat. Di istana yang megah, seorang pria parubaya berpakaian hitam masuk dengan bermartabat. Jangan tanya Tuhan, ada seorang kultivator pedang muda yang baik di Dongsu, bernama Lin Bai. Di istana ini, duduk di posisi tinggi, adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga piton. Dia berkata dengan tenang kepada pria parubaya berpakaian hitam di bawah. Pergi ke Dongsu dan lihatlah. Anda telah berada di kerajaan suci pusat selama lebih dari 20 tahun. Sudah bertahun-tahun dan saya belum kembali, jadi inilah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Pria parubaya yang bermartabat, dengan wajah tampan, kata Kuan. Ya, yang mulia pangeran, kata pria parubaya berpakaian hitam dengan tenang. Pria parubaya yang mengenakan jubah piton berkata, setelah bertahun-tahun, Lin Duo dan istrinya masih tidak mau mengatakan apapun. Kesabaran kami hampir habis. Pergi ke Dongsu dan lihat apakah Anda dapat menemukan orang itu. Sesuatu. Ya, pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk dan tersenyum. 3 hari kemudian, Mo Wensen meninggalkan kerajaan suci pusat dan memulai perjalanan kembali ke Dongsu lagi. Bab 2263 Pelatihan Pedang. Setelah meninggalkan alam rahasia Tianfu, Lin Bai masih mengikuti klan Lan dan kembali ke klan Lan terlebih dahulu. Beberapa prajurit dari klan Lan dibunuh oleh Gu Jianfeng di alam rahasia Tianfu. Kata Lin Bai kepada Lan Yuxin. Lan Yuxin berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Selama nyawa mereka tidak dalam bahaya, klan Lan akan memiliki cara untuk memulihkan dantian dan budidaya mereka. Ini bukan pertama kalinya klan Lan melakukan hal ini. Menghadapi hal semacam ini, aku punya banyak persiapan. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu sebaiknya, aku akan pergi ke Pulau Yanglong dulu. Baiklah, aku akan pergi ke Pulau Yanglong untuk melihat Bao, dalam beberapa hari. Lan Yuxin mengangguk. Oke, Lin Bai menjawab, berbalik, meninggalkan klan Lan, dan kembali ke Pulau Pembangkit Naga. Kembali ke Pulau Yanglong. Lin Bai segera mendengar sorakan dan tawa. Bao, terimalah aku sebagai gurumu. Aku sangat kuat. Selama kamu menerimaku sebagai gurumu, aku jamin kamu bisa mengalahkan ayahmu sampai mati dalam waktu 1 tahun. Hehe, oke. Tidak, kenapa aku harus memukul ayahmu? Kamu orang jahat, aku tidak akan peduli padamu. Oke, kami tidak akan memukul ayahmu, kami akan mengalahkan orang jahat lainnya, oke. Selama kamu sembahlah aku sebagai gurumu, kamu bisa mengalahkanku jika kamu mau. Pukul siapapun yang kamu mau. Lin Bai melintasi formasi 5 elemen kehendak Tuhan dan memasuki Pulau Yanglong. Dia melihat Bao bermain di Pulau Yanglong. Masih ada kura-kura tua dengan tatapan seram di bahunya, menatap Bao. Terus berkata, Ayah. Ketika Bao melihat Lin Bai kembali, dia dengan gembira berlari dari tanah, melangkah ke udara selangkah demi selangkah, dan terbang ke pelukan Lin Bai. Lin Bai memeluk Bao dengan senyuman di wajahnya, apakah kamu lapar? Tidak, aku belum menghabiskan permen yang ayah berikan kepadaku, kata Bao sambil tersenyum bahagia. Ketika kura-kura tua itu melihat Lin Bai, dia tidak berbicara. Lin Bai mengabaikan kura-kura tua itu dan berjalan ke istana sambil menggendong Bao. Dia menemukan bahwa Husiner masih dalam pengasingan dan sepertinya tidak ada tanda-tanda akan keluar dari pengasingan, jadi Lin Bai tidak mengganggu Husiner. Setelah bermain dengan Bao selama 2 hari, Bao mengajak kura-kura tersebut untuk bermain sendiri. Lin Bai juga memiliki waktu luang dan kembali ke istana untuk beristirahat selama 2 hari. 2 hari kemudian, Lin Bai meninggalkan Pulau Yanglong dan menghabiskan 3 hari di pasar gelap. Setelah mendapatkan lebih dari 1 juta cairan spiritual, dia membeli banyak ramuan dan kembali ke Pulau Yanglong untuk memurnikan banyak ramuan untuk Bao. Ramuan itu dimasukkan ke dalam tas kecil di lehernya. Setelah melakukan semua ini, Lin Bai kembali ke ruang rahasia. Penggaris pengukur langit. Lin Bai mengeluarkan penggaris pengukur langit dari tas penyimpanannya lagi, menjatuhkannya ke tanah, melihat ke penggaris pengukur langit, matanya bersinar, dan berkata dengan terkejut, kekuatan penggaris pengukur langit sangat luar biasa. Satu pukulan benar-benar membuat Wang Qing kehilangan kemampuannya untuk melawan. Sekarang saya telah mengembangkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah ke tingkat keempat, seharusnya lebih mudah untuk mengangkat penguasa langit sekarang. Lin Bai mengulurkan tangan dan meraih penggaris pengukur dan memegangnya di tangannya. Sekarang Lin Bai mampu mengangkat penggaris pengukur dengan 1 tangan, dan Lin Bai sangat puas dengan kekuatan fisiknya. Mengangkat penggaris pengukur, Lin Bai meninggalkan istana dan sampai ke pantai Pulau Yanglong. Pedang Iblis. Berdiri di pantai,
Lin Bai mengeluarkan pedang iblis. Tangan kiri memegang penggaris pengukur, dan tangan kanan memegang pedang iblis. Yang satu berat dan yang satu ringan, yang satu kuat dan yang satu lunak, yang satu panjang dan yang satu pendek. Ini, Shimu Kendo. Mengeluarkan penguasa pengukur surga dan pedang iblis, Lin Bai berdiri di pantai dengan mata terpejam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sosok Lin Bai bergoyang, dan penguasa pengukur surga dan pedang iblis bergerak serempak, meledak ke depan seperti bambu patah. Mengukur langit, menjadi sangat mendominasi. Pedang iblis itu lincah dan kuat. Kombinasi keduanya membuat serangan Lin Bai semakin luar biasa. Ketika Lin Bai sedang melatih pedangnya di pantai, di dalam hutan saat ini, seorang gadis kecil seperti boneka porselen tergeletak di tanah, matanya yang besar dan cerdas memandangi sosok-sosok di pantai. Di bahunya, ada kura-kura tua. Orang ini jelas adalah Baoer. Apa yang kamu lakukan, ayah? Baoer berbaring di tanah dan memandang Lin Bai di pantai. Kura-kura tua itu menatap Lin Bai di pantai dan berkata dengan tenang, dia sedang berlatih ilmu pedang. Anak ini sebenarnya berlatih Ba Sword Dao dan Spirit Sword Dao pada saat yang sama. Sepertinya dia berencana untuk melakukannya berlatih Shimu Sword Dao. Saya harus mengatakan bahwa anak ini dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taraf dalam hal karakter, kecerdasan, kebajikan, bakat, potensi, Kura tua jarang memuji orang lain, tetapi pada saat ini, dia menunjukkan pandangan setuju terhadap Lin Bai. Wow, ayah luar biasa. Mata besar Baoer bersinar karena kekaguman. Baoer, jika kamu tidak berlatih keras, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyusul ayahmu. Kura-kura tua itu berkata dengan cemas saat ini, tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mati. Terjebak di pulau ini, aku ingat sepertinya ada makam naga di Nansu. Kamu harus mendapatkan keterampilan latihan yang diturunkan oleh darah klan naga. Aku ingin membawamu ke Nansu. Kura-kura tua itu berkata dengan cepat dalam hatinya. Keputusan telah dibuat. Hanya saja anak laki-laki Lin Bai ini jelas-jelas memiliki dendam terhadapku. Jika aku memberitahunya secara langsung bahwa aku ingin membawa Baoer ke Nansu, dia pasti tidak akan setuju. Mata kura-kura tua yang seukuran kacang kedelai itu berkedip sedikit, merasa sedikit tertekan. Aku harus memikirkan cara agar Lin Bai berjanji padaku untuk membawa Baoer ke Nansu. Kura-kura tua mulai berpikir keras. Lin Bai berlatih pertarungan pedang dalam pengasingan di Pulau Yanglong, dan 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 7 hari terakhir, Lan Yuxin datang ke Pulau Yanglong dan melihat Lin Bai berlatih ilmu pedang. Dia tidak mengganggunya dan langsung pergi mencari Baoer. Dia bermain dengan Baoer selama 3 hari dan kemudian kembali ke klan Lan. 1 bulan kemudian, Lin Bai menebas dengan marah dengan pedangnya, dan pedang yang kuat dan berat itu mendarat di Pulau Yanglong. Teknik membelah pedang langit. Penguasa pengukur langit jatuh dengan 1 pukulan, dan terdengar suara gemuruh yang keras, dan seluruh pulau pembangkit naga terguncang dengan hebat. Hu Xiner, yang sedang mengasingkan diri, mengedipkan matanya dan berkata dengan tidak sabar, Lin Bai ini, apa yang telah kamu lakukan di pulau pemeliharaan naga ini selama sebulan terakhir? Dari waktu ke waktu, terdengar suara keras dan suara keras. Suara bumi berguncang. Setelah Hu Xiner terbangun, dia mengutuk 2 kali dengan marah, lalu menutup matanya lagi. Aura peri muncul dari tubuhnya lagi, dan dia tampak seperti sedang menerobos. Hu Xiner. Dia akan menerobos kesulitan kematian. Aku akhirnya menguasai teknik pedang pembelah langit, dan aku tidak akan mempraktikannya siang dan malam selama sebulan. Lin Bai terjatuh di pantai dengan keringat bercucuran, dengan senyuman bahagia di wajahnya. Meskipun dia sangat lelah, dia bisa menguasai teknik pedang pembelah langit, dan Lin Bai memiliki metode lain di tangannya, dan kekuatannya melonjak lagi, yang membuat Lin Bai sangat bahagia. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya hanya ada sedikit orang yang bisa menandingiku di alam hidup dan mati. Lin Bai menyingkirkan penguasa dan pedang iblis, kembali ke istana, dan menghabiskan 1 hari berkultivasi. Keesokan harinya, Lin Bai meninggalkan Pulau Yanglong dan pergi ke Pulau Jiuxiao untuk menemui Fang Yiyun. Bab 2264 Diskusi. Di Pulau Jiuxiao, sosok Lin Bai terbang melintasi langit, langsung memasuki Pulau Jiuxiao, dan menemukan Fang Yiyun. Aku pernah melihat Tuan Fang, Lin Bai terkekeh, dan melihat Fang Yiyun duduk di tanah, bersandar pada kaki babi hutan di depannya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Setelah melihat Lin Bai datang, dia mendengus dingin dan menutup matanya saja. Mata, abaikan Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, ada apa? Tuan Fang, siapa yang membuatmu tidak bahagia? Fang Yiyun berkata dengan marah, kalian anak kecil sangat nakal. Orang dahulu mengatakannya dengan baik, murid gereja, Tuan, kamu benar. Lin Bai, aku tidak peduli padamu, tapi anak-anak nakal itu tidak mendengarkanku lagi. Kata Fang Yiyun dengan marah. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, mengapa saya tidak melihat Chang Sun Yun,
Meng Li, Su Xiang, Wu Ming dan yang lainnya. Mereka telah mundur sejak mereka kembali dari alam rahasia dewa dan setan, dan mereka berkata warisan macam apa yang saya dapatkan dari leluhur saya, nenek saya, mengapa saya tidak mendapatkan kesempatan sebesar itu. Fang Yiyun meraung marah. Lin Bai menatap Fang Yiyun dengan canggung. Fang Yiyun melanjutkan saat ini, ayo kita mengasingkan diri. Akibatnya, saya bahkan tidak makan. Saya hanya bisa makan kaki babi hutan yang tidak enak ini. Jika saya ingin makan ikan biru, tidak ada seorang pun untuk tangkap untukku. Fang Yiyun mendengus marah. Saya pikir itu adalah sesuatu, tetapi ternyata itu masalah sepele. Tuan Fang, saya akan mencarikan murid lain untuk Anda nanti untuk menangkap ikan untuk Anda, kata Lin Bai sambil terkekeh. Lin Bai, jangan lakukan ini, aku tidak ingin bicara denganmu, kata Fang Yiyun tidak sabar. Lin Bai duduk sambil tersenyum. Fang Yiyun melihat kaki babi hutan di atas panggangan juga sudah matang. Setelah melepasnya, dia mengeluarkan pisau, memotong daging dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Tidak. Makanlah. Terima kasih Fang. Tuan. Lin Bai tersenyum dan mengambil daging itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan, itu sangat lezat, mengapa saya merasa semua yang dibuat Tuan Fang begitu lezat. Entah itu ikan kingling, atau bergerak. Bahkan kelinci gunung bisa membuat makanan lezat di bumi. Fang Yiyun berkata sambil tersenyum, jangan mencoba menyanjungku, jangan tertipu. Lin Bai tersenyum sedikit. Fang Yiyun menggigit sepotong daging dan memandang Lin Bai, kamu sekarang adalah pendekar pedang muda yang terkenal di Akademi Dongzu dan Dongzu. Lin Bai, kamu sangat berani, kamu bahkan bisa mengalahkan pedang kuno. Mendengar bahwa keluarga Gu di halaman timur akan berperang mengenai masalah ini. Bahkan halaman timur telah maju, berharap halaman selatan akan menyerahkanmu. Fang Yiyun berkata penuh arti. Dong Yuan maju. Lin Bai bertanya dengan aneh. Jangan khawatir, ini hanya pertarungan kecil. Setelah pengadilan timur maju, pengadilan selatan secara alami akan menanganinya. Anda tidak perlu memperhatikannya. Meskipun pengadilan selatan lemah sekarang, asalkan kamu tinggal di pengadilan selatan masih bisa menanganinya. Untuk menjamin keselamatanmu, kata Fang Yiyun sambil tersenyum. Lin Bai sedikit mengangguk. Lin Bai, di alam rahasia Tianfu, kamu mengalahkan Qin Tang, Gu Jianfeng, Ji Yun, dan 3 pembudidaya pedang utama sendirian. Sekarang dunia luar mengatakan bahwa kamu adalah pembudidaya pedang terkuat di antara putra-putra kuasi suci. Kata Fang Yiyun sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Akademi Dongzu penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Saya tidak berani mengklaim sebagai pendekar pedang terkuat di antara para petapa. Ya, Akademi Dongzu memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok, jadi sebaiknya kamu tetap low profile. Fang Yiyun berkata sambil tersenyum tipis. Oke. Kamu adalah orang yang tidak pergi ke Istana 3 Harta Karun untuk apapun. Kamu datang kepadaku hari ini hanya untuk mengobrol sebentar denganku, kan? Fang Yiyun memandang Lin Bai dan bertanya. Lin Bai meletakkan daging di tangannya, memandang Fang Yiyun dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan Fang, saya ingin meminta nasihat dari Anda. Beberapa trik untuk Anda minta. Fang Yiyun tertegun dan menatap Lin Bai. Tuan Fang, tolong jangan salah paham. Saya hanya ingin berlatih ilmu pedang simu. Tuan Fang adalah kultivator pedang nomor 1 di dunia hidup dan mati, dan dia berlatih ilmu pedang simu. Hanya dengan berdebat dengan Tuan Fang saya dapat mencapainya tujuanku. Aku membuat kemajuan pesat. Lin Bai berkata dengan tulus. Kamu telah mengembangkan tubuh 9 kesengsaraan bulan merah ke tingkat keempat. Pada saat ini, Fang Yiyun mengecilkan matanya dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Iya, Lin Bai mengangguk. Fang Yiyun diam-diam meletakkan kaki babi hutan itu, berdiri dari tanah, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, ayo cari tempat terpencil dan bertarung dengan baik. Aku sudah bertahun-tahun tidak bergerak. Biarkan aku datang dan melihat hari ini. Rumor mengatakan bahwa pembudidaya pedang terkuat di antara orang suci semu di dunia, seberapa kuat dia. Lin Bai tersenyum sedikit, melompat dari tanah, dan mengikuti Fang Yiyun ke puncak gunung di Pulau Jiuxiao. Ada sebuah alun-alun besar di puncak gunung ini. Setelah Lin Bai dan Fang Yiyun terjatuh. Ayo. Fang Yiyun meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Lin Bai dengan mata sedingin belati. Tuan Fang, saya tersinggung. Lin Bai tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi bayangan dan bergegas mendekat. Segera, pedang iblis dan penguasa pengukuran surgawi muncul di tangan kiri dan kanannya. Kedua pedang itu menebas bersama-sama, menebas ke arah Fang Yiyun dengan kekuatan hitam dan kuning menjauh darinya. Mata Fang Yiyun berubah karena terkejut. Dia merasakan kekuatan serangan Lin Bai yang tak terbatas. Dia segera mengulurkan tangannya dan menamparnya. Pedang tak tertandingi terbang keluar dari tas penyimpanan, dan dia bergegas pergi dengan satu pedang untuk melawan Lin Bai.
Gemuruh. Suara keras menyebar dari Pulau Jiuxiao. Pulau Jiuxiao langsung bergetar. Wu Ming terbangun dari ruang rahasia dan berkata dengan heran, seseorang sedang melakukan sesuatu di Pulau Jiuxiao. Wu Ming bergoyang, meninggalkan ruang rahasia, dan segera datang ke tempat pertempuran. Berdiri di bawah puncak gunung, dia melihat Lin Bai dari kejauhan. Di puncak gunung, Fang Yiyun dan aku berjalan bola-balik, bertarung sengit. Lin Bai sedang melawan Tuan Fang. Kata Wu Ming ngeri. Berdiri di bawah gunung, Wu Ming tidak mengganggu mereka berdua, tetapi menatap keterampilan pedang Lin Bai dengan takjub. Lin Bai sebenarnya sangat kuat. Saatnya melawan Tuan Fang. Segera, berita tentang pertempuran itu menyebar ke seluruh Pulau Jiuxiao. Chang Sun Yun dan Su Xiang juga keluar dari ruang rahasia dan sampai di kaki gunung. Mereka berdiri di samping Wu Ming dan menatap pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di gunung dengan mulut terbuka. Neneknya yang lelah hidup berani mengambil tindakan di Pulau Jiuxiao. Saat ini, Meng Li datang terlambat dan sampai di kaki gunung. Ketika dia melihat ke atas, matanya terkejut karena ketakutan. Lin Bai dan Tuan Fang sedang bertarung. Lin Bai sebenarnya berlatih Shimu Kendo. Kata Meng Li kaget. Pertempuran besar dimulai di Pulau Jiuxiao. Chang Sun Yun, Meng Li, Su Xiang, dan Wu Ming menjadi penonton pertempuran ini. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini, suara gemuruh di Pulau Jiuxiao hampir tidak pernah berhenti. 3 hari kemudian, Lin Bai dan Fang Yiyun berhenti. Bab 2265, dibuang ke kota abadi. Wenga. 3 hari kemudian, Lin Bai dan Fang Yiyun berhenti berkelahi. Lin Bai menyingkirkan penggaris pengukur dan pedang iblis, dan Fang Yiyun juga menyingkirkan pedangnya, dengan senyuman di wajah mereka. Kemudian mereka berdua berjalan menuruni gunung berdampingan dan mendatangi Chang Sun Yun dan yang lainnya. Lin Bai, teriak Chang Sun Yun dan yang lainnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kalian keluar dari pengasingan. Wu Ming berkata sambil tersenyum, kamu membuat keributan besar, kami mengira seseorang membuat masalah di Pulau Jiuxiao, jadi kami keluar untuk melihatnya. Kalau begitu, aku harus pergi ke kota Bengxian, jadi aku pamit dulu. Lin Bai berkata pada Chang Sun Yun dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Lin Bai langsung meninggalkan Pulau Jiuxiao. Chang Sun Yun dan yang lainnya menyaksikan Lin Bai pergi. Fang Yiyun berkata dengan tidak sabar saat ini, apa yang masih kamu lihat? Mereka sudah pergi jauh. Kalian berempat kebetulan keluar dari pengasingan. Tangkap ikan untuk saya makan. Chang Sun Yun bertanya, Tuan Fang, Lin Bai kemana dia pergi? Anak laki-laki itu berkata bahwa dia menemukan bakat tiada taraf di kota abadi dan ingin aku mengajarinya. Aku memintanya untuk membawanya untuk menunjukkan kepadaku, jadi dia pergi ke kota abadi. Fang Yiyun tertawa kecil. Chang Sun Yun mengangguk sedikit, karena dia adalah prajurit yang direkomendasikan oleh Lin Bai, dia seharusnya tidak terlalu buruk. Meng Li berkata dengan ragu-ragu saat ini, Tuan Fang, siapa yang bertarung antara kamu dan Lin Bai barusan? Menang. Omong kosong, tentu saja aku menang. Bagaimana bisa seorang anak muda menjadi lawanku? Kata Fang Yiyun sambil mengibaskan janggutnya dan melotot. Oh. Meng Li mengangguk dengan tergesa-gesa, tidak berani bertanya lebih lanjut. Tidak besar atau kecil, gumam Fang Yiyun dan berjalan ke depan. Meng Li tampak sedih, memandang Wu Ming dan bertanya, Wu Ming, apakah Tuan Fang menang? Wu Ming mengangguk dan berkata, memang Tuan Fang yang menang. Tetapi Tuan Fang hanya memenangkan setengah gerakan. Wu Ming berkata dengan penuh arti. Kemenangan tipis setengah langkah. Kata Chang Sun Yun tidak percaya. Wu Ming berkata, meskipun Lin Bai kalah setengah langkah dari Master Fang, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Lin Bai. Butuh waktu kurang dari 1 tahun baginya untuk berkembang dari seorang pejuang di alam Yangshen menjadi seseorang yang dapat bersaing dengan guru. Fang, sampai-sampai berkelahi. Dia luar biasa. Orang ini benar-benar monster. Wu Ming mengecilkan matanya, dan ketika dia memikirkan Lin Bai, dia merasa gemetar. Su Xiang berkata, dan yang paling penting adalah, tingkat kultivasi kakak senior Lin Bai saat ini hanya berada di alam kehidupan dan kematian tingkat ke-9. Jika dia menunggunya menerobos ke kesempurnaan agung alam hidup dan mati, maka kekuatan kakak senior Lin Bai pada saat itu. Chang Sun Yun menyipitkan matanya dan berkata, jika Lin Bai menerobos kesempurnaan agung dari alam hidup dan mati, maka dia akan melakukannya jadilah eksistensi yang tak terkalahkan dalam menghadapi kematian dan kesulitan, dan dia bahkan akan membunuhnya saat menghadapi kematian dan kesulitan. Wu Ming berkata, terutama karena dia sekarang telah mempraktikkan jalan pedang tuan, dan kekuatan fisiknya adalah sebanding dengan pemberontakan kematian. Dengan kombinasi jalan pedang tuan dan jalan pedang spiritual, saya khawatir hanya ada sedikit pejuang yang bisa bertarung dengannya di alam hidup dan mati. Meng Li melotot dan berkata, Li Bai sangat kuat.
Setelah meninggalkan Pulau Jiuxiao, Lin Bai menginjak susunan teleportasi dan datang langsung ke kota abadi. Kota abadi yang diasingkan hanya akan sangat hidup ketika menerima murid, dan sangat sepi pada hari kerja. Saat ini, kecuali beberapa tukang dan pelayan, pada dasarnya tidak ada orang luar di kota abadi. Di kota peri yang terbuang, rumah besar semua kerajaan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di rumah besar wilayah 10.000 kerajaan, tetapi ada seorang pria muda yang duduk di ambang pintu di luar rumah besar itu. Lihat Wenjia idiot itu, dia duduk di wilayah istana segala bangsa lagi. Ya, selama tahun ini, dia pada dasarnya datang ke rumah wilayah 10.000 kerajaan untuk duduk di sana setiap hari, dan aku tidak tahu kenapa. Haha, tahukah kamu? Setahun yang lalu, seorang pejuang datang ke rumah wilayah 10.000 kerajaan, bernama Lin Bai sekarang adalah putra semi suci di halaman selatan Akademi Dongsu. Dia pernah berjanji pada Wenjia bahwa dia akan datang untuk mengusir kota abadi dan membawanya pergi. Sayang sekali, bagaimana bisa seorang jenius seperti dia ingat seorang budak dosa? Ya, Lin Bai sekarang adalah putra semi suci dari Akademi Selatan, dengan posisi otoritas yang tinggi. Dia sekarang menjadi orang di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang di Akademi Dongsu. Saya khawatir Wenjia sudah lama lupa. Mereka semua berkata sambil tersenyum mengejek ketika melihat Wenjia duduk di ambang wilayah 10.000 kerajaan, dikelilingi oleh beberapa tukang yang membersihkan kota abadi. Ketika Wenjia mendengar kata-kata ini, dia merasa marah. Dia berdiri dan berkata kepada para pelayan ini, diam. Saudara Lin Bai tidak akan melupakan saya. Dia berjanji kepada saya bahwa dia akan menunggu dia membangun pijakan di Akademi Dongsu. Setelah itu, dia akan membawaku ke Akademi Dongsu. Biarkan Akademi Dongsu membebaskanku dari menjadi budak dosa. Tunggu saja, tunggu sampai aku masuk Akademi Dongsu, latih keterampilan unggul, dan dapatkan kekuatan. Setelah kamu meningkat, kamu semua akan mati di tanganku. Pada saat itu, aku akan membuat Akademi Dongsu dan semua orang yang meremehkanku menyesal dan masuk neraka. Wenjia berdiri di depan dunia segala bangsa, marah. Meraung. Para tukang yang membersihkan jalanan tersenyum dingin, memandang Wenjia, dan berkata sambil tersenyum, oh, saya sangat takut, saudara-saudara, mari kita lihat masa depan sekolah Dongsu. Seberapa kuat kejeniusan dari istana. Oke, ayo kita lihat bakat Wenjia, si jenius yang akan masuk Akademi Dongsu untuk berlatih. Para tukang ini meletakkan peralatan di tangan mereka dan mencibir. Dia berjalan menuju Wenjia. Apa yang ingin kamu lakukan? Wenjia meraung. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku di sini untuk menghajarmu. Para tukang ini mendatangi Wenjia dan segera meninju dan menendangnya. Tingkat kultivasi Wenjia tidak tinggi dan tidak mampu melawan orang-orang tersebut, langsung didorong ke tanah, dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, mulutnya muntah darah, dan meringkuk. Apakah ini si jenius? Wenjia, apakah kamu satu-satunya yang masih ingin masuk Akademi Dongsu? Jangan lupa, kamu adalah budak dosa, dan Akademi Dongsu lah yang mengutukmu sebagai budak dosa. Suatu hari untukmu. Budak dosa, kamu harus menjadi budak dosa seumur hidupmu. Tapi kita berbeda. Kita hanya perlu bekerja sebagai tukang di kota Zaibianxian selama 1 tahun, dan tahun depan kita bisa masuk sekte luar untuk berlatih, tapi kamu tidak akan pernah berpikir untuk pergi seumur hidupmu. Dibuang ke kota abadi. Para tukang ini berkata sambil tersenyum setelah memukuli Wenjia. Wenjia berbaring di tanah, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan marah, aku bersumpah aku akan membuatmu menyesal. Haha, kamu berani mengancam kami. Jika tidak, kami akan langsung menghancurkannya. Lupakan budidayanya. Itu benar, budidayanya dihapuskan. Seorang budak dosa, orang tingkat terendah di Akademi Dongsu, tidak ada gunanya jika dia dihapuskan. Para tukang ini terus mencibir. Kata. Ketika Wenjia mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan ekspresi ngeri, tidak, jangan sia-siakan kultivasi saya. Tidak, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Ini pelayannya kedinginan. Sambil tersenyum, dia meninju perut Wenjia. Pada saat ini, gelombang spiritual tiba-tiba muncul di depan Wenjia, menghempaskan para tukang ini. Apakah kamu ingin mati? Lalu, suara dingin datang. Bab 2266 apakah amarahnya sudah hilang? Ketika para tukang ini ingin menghancurkan budidaya Wenjia, tiba-tiba di depan Wenjia, kekuatan spiritualnya melintas dan menghempaskan para tukang tersebut. Aduh. Para tukang yang terbang terjatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Kemudian para tukang ini berdiri dan melihat dengan marah ke belakang Wenjia. Pada saat itu, seorang pria berbaju putih berjalan mendekat, dengan wajah tanpa ekspresi, mata sedingin pisau, dan aura yang luar biasa. Apakah kamu mencari kematian? Pria berkulit putih itu mendekat dan berkata dengan dingin.
Para pelayan berteriak dengan marah, siapa kamu yang mengurus urusan kami? Tahukah kamu bahwa saya adalah murid langsung dari keluarga terbesar di wilayah Baiyun? Saya adalah kepala muda keluarga Li di wilayah Wankong. Berani menindak kami, apakah kamu sudah tidak sabar? Para tukang ini langsung meraung marah. Tukang di Baniset Immortal City terdiri dari dua bagian. Beberapa dari mereka adalah budak dosa di Akademi Dongsu, sama seperti Wen Jia. Budak dosa karena nenek moyang atau orang tuanya pernah menjadi murid Akademi Dongsu, tetapi melakukan kejahatan keji, dan keturunan mereka diturunkan menjadi budak dosa dan tidak pernah diizinkan masuk Akademi Dongsu untuk berlatih. Dan masih ada beberapa murid yang berasal dari daerah kecil tertentu di atas wilayah 10.000 Dongsu, bakat mereka terlalu rendah untuk lulus penilaian Gunung Jiutian Yuansu, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte luar. Jadi mereka datang untuk mengusir kota abadi untuk melakukan kerja paksa. Menurut aturan di kota abadi, setelah beberapa tahun bekerja keras, seseorang bisa menjadi murid luar. Para tukang ini jelas merupakan murid dari wilayah kecil. Mereka bekerja keras di kota Bengxian, dan kemudian memasuki gerbang luar Akademi Dongsu melalui metode ini. Nak, jika kamu punya nyali, silakan mendaftar. Para tukang yang dikirim terbang oleh Lin Bai meraung dengan marah. Bagus sekali, Lin Bai. Pria berbaju putih itu berkata dengan suara dingin. Lin Bai, mengapa nama ini terdengar familiar bagiku? Para tukang tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, Wen Jia, yang terbaring di tanah dengan hidung dan wajah memar, mendengar suara ini dan bangun dengan terkejut. Dia melihat ke belakang dan memandang pria berbaju putih dari kejauhan. Air mata langsung mengalir dari matanya. Saudara Lin Bai, Saudara Lin Bai. Wen Jia bangkit dari tanah, merangkak di depan Lin Bai, dan berteriak kaget, saya tahu bahwa Saudara Lin Bai tidak akan melupakan saya. Saudara Lin Bai berkata kembalilah dan bawa aku pergi dari kota abadi, dan kamu pasti akan datang. Saudara Lin Bai. Wen Jia menangis dengan sangat sedih. Lin Bai tahu bahwa Wen Jia telah lama menunggunya. Lin Bai berkata, maaf, Wen Jia, membuatmu menunggu begitu lama. Pada saat ini, para tukang itu akhirnya terbangun. Itu Lin Bai, putra kuasi suci dari kampus selatan. Dia Lin Bai. Para pelayan sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah dan terus bersujud, kakak senior Lin Bai, harap tenang, kakak senior Lin Bai, harap tenang, kami telah menyadari kesalahan kami telah menyadari kesalahan kami. Pada saat ini, Wen Jia berbalik dan memandangi para pelayan yang terus memohon belas kasihan, dengan raut wajah yang galak, mengertakkan gigi, dan berjalan pergi dengan marah, ia menghampiri dan menerkam para tukang tersebut, langsung meninju dan menendang mereka. Biarkan kamu mengalahkanku. Biarkan kamu mengalahkanku. Adikku Lin Bai ada di sini, mari kita lihat siapa yang akan menggangguku. Aku ingin balas dendam. Balas dendam. Pukul kamu sampai mati. Wen Jia juga melihatnya, sekarang bahwa Lin Bai ada di sini, orang-orang ini tidak berani melawan. Jangan berkelahi lagi, saudara Wen Jia, jangan berkelahi. Para tukang ini didorong ke tanah dan dipukuli dengan kejam oleh Wen Jia, terus-menerus memohon belas kasihan. Lin Bai berdiri di belakang Wen Jia dan memandang ke arah Wen Jia, bahkan Lin Bai mengetahui bahwa Wen Jia sangat kejam dan memukuli para pelayan dengan sangat keras hingga tidak banyak tulang di tubuh mereka yang utuh. Pada saat ini, pergerakan di depan istana wilayah 10.000 kerajaan juga menarik perhatian para penjaga di kota abadi yang terbuang. Pada saat ini, sekelompok penjaga tiba di depan rumah besar wilayah Wan Guo. Ketika mereka melihat Wen Jia memukuli para tukang ini, mereka segera meraung, budak dosa yang berani. Wen Jia sebenarnya berani melakukan pembunuhan di kota abadi yang terbuang. Jangan, apakah kamu tidak ingin hidup? Di antara kelompok penjaga ini, seorang pemuda di kepala menatap Wen Jia dengan mata dingin dan meraung. Tuan penjaga, tolong aku, tolong aku. Para tukang buru-buru memohon belas kasihan. Para penjaga di kota abadi yang terbuang semuanya adalah murid sekte luar, dan tingkat kultivasi mereka juga bagus. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi di alam dewa yang. Ketika Wen Jia melihat penjaga datang, dia tampak sedikit panik dan berhenti. Wen Jia, kamu adalah budak dosa, tetapi kamu berani melakukan kesalahan. Datang dan tangkap untukku, kata kapten penjaga dengan dingin. Wen Jia tampak bingung dan hendak melarikan diri. Tetapi pada saat ini, ketika Wen Jia melangkah mundur, dia menemukan seseorang di belakangnya, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa Lin Bai, yang baru saja berdiri 100 meter, telah tiba di belakangnya tanpa menyadarinya. Saudara Lin Bai, aku baru saja kehilangan kendali sesaat. Aku, kata Wen Jia dengan nada menyalahkan diri sendiri. Apakah amarahmu sudah mereda? Lin Bai bertanya. Aku, Wen Jia sangat menyalahkan dirinya sendiri dan ragu-ragu untuk berbicara.
Lin Bai tahu bahwa Wen Jia juga sangat takut pada para penjaga di kota abadi yang terbuang. Lin Bai bertanya, aku bertanya padamu, apakah amarahmu sudah hilang? Jika belum hilang, kamu bisa mengalahkan mereka lagi. Jangan takut, aku di sini. Wen Jia mengangguk sedikit dan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia adalah anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Lin Bai tersenyum dan berkata, sekarang amarahnya sudah mereda, ikutlah denganku. Lin Bai berdiri di bahu Wen Jia dan berkata sambil tersenyum. Dari awal sampai akhir, Lin Bai tidak pernah melihat sepasang penjaga di kota abadi. Berhenti. Kapten tim pengawal melihat ke belakang Lin Bai dan Wen Jia dan berteriak dengan tegas, Wen Jia melakukan pembunuhan dan memukuli orang-orang di kota abadi yang terbuang. Buktinya kuat. Dia harus dijebloskan ke penjara dan ditahan selama 1 tahun. Wen Jia ketika Jia mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia memandang Lin Bai dan memohon, saudara Lin Bai, saya tidak ingin masuk penjara, saya tidak ingin masuk penjara. Jangan khawatir, saya di sini. Lin Bai terkekeh dan melihat ke belakang. Kepada sekelompok penjaga, dia berkata dengan dingin, saya tahu betul tentang masalah ini. Para tukang inilah yang mengambil tindakan terlebih dahulu, dan mereka juga ingin menghancurkan budidaya Wen Jia. Wen Jia memukuli mereka, dan itu sudah dianggap pelanggaran kecil. Sebagai penjaga di kota abadi, Anda tidak pandang bulu dan ingin memenjarakan Wen Jia tanpa menyelidiki apa terjadi. Bukankah ini terlalu mendadak? Lin Bai berkata dengan dingin. Wen Jia adalah budak dosa, dan orang-orang ini semua adalah murid luar masa depan. Bagaimana Wen Jia bisa dibandingkan dengan mereka? Apa identitas Wen Jia? Dia hanyalah budak dosa dan akan dihukum seumur hidupnya. Seorang budak dosa yang diinjak-injak di bawah kaki orang lain. Saya bilang dia bersalah, jadi dia bersalah. Sepasang penjaga itu berkata dengan dingin. Mata Lin Bai berkilat, dan niat membunuh memenuhi matanya. Bab 2267 Dia adalah saudaraku. Sepasang penjaga ini menunggangi kuda tinggi dan mengenakan baju perang, terlihat sangat kuat. Dia hanyalah budak dosa. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya. Kapten penjaga berkata sambil mencibir, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Aku menyarankan kamu untuk tidak mempermasalahkan masalahmu. Urusanmu sendiri. Pergi, kata kapten penjaga sambil tersenyum dingin. Haha, ketika Lin Bai mendengar ini, dia tersenyum dingin. Ketika matanya menatap kapten penjaga, ada jejak niat membunuh yang dingin di matanya. Saat berikutnya, pedang terbang tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Bai dan langsung mengenai dada kapten penjaga, menjatuhkannya dari kudanya dan menabrak dinding dalam keadaan panik. Puff! Kapten penjaga bangkit, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Beraninya kamu menyakitiku. Kamu tidak menginginkan nyawamu. Aku adalah penjaga kota abadi dan murid luar Akademi Dongsu. Kamu menyerangku karena kamu tidak menginginkan nyawamu. Kapten penjaga bangkit dan berkata dengan marah. Penjaga lain yang menemaninya juga mengeluarkan senjata mereka saat ini dan memandang Lin Bai dengan dingin. Mereka hanya bisa memberi perintah kepada kapten penjaga dan mereka bisa bergegas keluar dan melakukan pertempuran sengit dengan Lin Bai. Menurut kata-katamu, dia hanyalah murid luar belaka. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya. Lin Bai membawanya dengan satu tangan, dan dengan pikiran, pedang terbang itu terus melingkar di udara, siap untuk berangkat. Kamu berani memprovokasi murid luar, dan kamu membunuhnya segera setelah kamu bertanya. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu adalah murid dalam? Kamu sedang mencari kematian. Kapten penjaga itu berdiri dengan ganas, menunjuk di Lin Bai dan menderu jalan. Aku bukan hanya murid dalam, aku juga putra semi suci dari Akademi Selatan. Lin Bai melangkah maju, dan kekuatan luar biasa menyebar, menekan kelompok penjaga seperti gunung. Puff! Saat budidaya Lin Bai menyebar, sekelompok penjaga memuntahkan darah, jatuh dari kudanya, dan mendarat di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Putra Kuasi Sein dari kampus selatan. Para penjaga tertegun dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Terutama kapten penjaga, dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihat putra Kuasi Suci dari kampus selatan di kota abadi yang terbuang. Tim penjaga ini benar-benar panik saat ini. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan yang kuat saat ini, bahkan jika Lin Bai bukan putra semi suci dari Akademi Selatan, dia pasti adalah murid batin. Selama mereka adalah murid batiniah, mereka tidak dapat terprovokasi oleh murid luar. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Lin Bai mengeluarkan token identitasnya dari tas penyimpanannya. Pada tanda identitas Lin Bai saat ini, tertulis dengan jelas Putra Kuasi Kampus Selatan, Pulau Pembangkit Naga, Lin Bai. Ini terjadi setelah Lin Bai menjadi putra kuasi suci di alam rahasia Tianfu, dia secara otomatis mengubah murid sekte dalam kampus selatan menjadi putra kuasi suci kampus selatan. Dia benar-benar orang bijak semu dari Nanyuan. Ternyata dia adalah Lin Bai.
Di alam rahasia Tianfu, Lin Bai mengalahkan 3 pembudidaya pedang hebat dengan kekuatan 1 orang, dan juga mengalahkan pendekar pedang kuno Lin Bai. Saat itulah sekelompok penjaga tiba-tiba menyadari orang macam apa yang telah mereka provokasi. Tolong izinkan kakak senior Zhengzi untuk tenang, ini salah kami. Kakak senior Lin Bai, tolong selamatkan hidupmu. Saudara senior Lin Bai, harap tenang. Penjaga lainnya segera berlutut di tanah dan terus memohon. Belas kasihan. Kapten penjaga yang baru saja membuat pernyataan sombong seperti itu benar-benar tercengang dan menatap Lin Bai dengan kaget. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Bai, yang merupakan putra Semunanyuan, akan muncul di kota abadi? Lin Bai menyimpan tanda identitasnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saat ini, semburan tawa hangat datang dari udara, hahaha, tadi pagi aku melihat awan ungu datang dari selatan. Kupikir itu acara yang membahagiakan, tapi ternyata dari kampus selatan. Orang bijak semua akan datang ke kota abadi. Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Ketika tawa hangat datang dari udara, seorang pria parubaya melayang turun dan mendarat di depan Lin Bai. Senior Ren Tiangao, Lin Bai mengenali pria parubaya itu. Orang ini adalah Ren Tiangao, penguasa kota dari kota abadi yang terbuang, dan orang yang memimpin perekrutan murid setiap tahun. Ren Tiangao berkata sambil tersenyum, Lin Bai, setelah kamu meninggalkan Gunung Jiutian Yuanzhu, hanya dalam 1 tahun, kamu menjadi putra semi suci Akademi Selatan. Selamat. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Ren Tiangao tertegun sejenak dan melihat ketidaksenangan di wajah Lin Bai. Dia segera menoleh dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang membuat Lin Bai yang sok bijak begitu tidak bahagia? Lin Bai terkekeh. Para penjaga Baniset kota abadi terlalu tidak kompeten. Mereka tidak menyelidiki dengan jelas apa yang terjadi, tetapi mereka langsung ingin menghukum Wen Jia. Ren Tiangao tertegun, melihat kembali ke kapten penjaga, dan bertanya dengan dingin. Apa yang terjadi? Kapten penjaga berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ren Tiangao, kami baru saja mengetahui bahwa Wen Jia memukuli tukang itu lagi. Kami awalnya ingin menjatuhkannya, tetapi kakak senior Lin Bai tiba-tiba mengambil tindakan. Ren Tiangao akhirnya mengerti ini waktu dan melirik Wen Jia. Wen Jia memandang Ren Tiangao saat ini, wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa, dan dia bersembunyi di belakang Lin Bai. Lin Bai bahkan bisa merasakan Wen Jia gemetar dan ketakutan. Haha, putra suci Lin Bai, Wen Jia hanyalah seorang budak, mengapa berperang demi dia? Ren Tiangao berkata sambil tersenyum, saya sudah memerintahkan orang untuk memesan makanan dan minuman, sebagai permintaan maaf untukmu. Sekarang, budak dosa. Setelah mendengar ini, Lin Bai merasa bahwa kedua kata ini sangat kasar, dan dia berkata dengan dingin, Senior Ren Tiangao, budak dosa yang Anda sebutkan itu adalah saudaraku, Lin Bai. Kembali, Senior Ren Tiangao, harap berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Lin Bai menatap Ren Tiangao, suaranya semakin dingin. Saudaraku, Ren Tiangao memandang Lin Bai dengan aneh. Wen Jia dibesarkan di kota abadi yang terbuang, dan Ren Tiangao tidak pernah tahu bahwa Wen Jia memiliki saudara laki-laki. Wen Jia dan aku langsung cocok dan menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Dia memanggilku kakak, jadi tentu saja aku ingin mengenalinya sebagai adik laki-lakiku. Karena dia memanggilku kakak, aku tidak akan melakukannya. Biarkan siapapun menggertaknya. Bahkan jika itu dalam situasi putus asa. Itu tidak akan berhasil, kata Lin Bai dengan tegas. Terutama ketika Lin Bai mengucapkan kalimat terakhir, bahkan jika itu berarti kematian, itu tidak akan berhasil, dia jelas memperingatkan Ren Tiangao untuk memperhatikan kata-katanya. Saudara Lin Bai. Wen Jia bersembunyi di belakang Lin Bai, dengan air mata mengalir di wajahnya. Wen Jia dibesarkan di kota abadi yang terbuang sejak dia masih kecil. Sebagai budak yang bersalah, dia diintimidasi dan mempersulitnya dimanapun. Bahkan jika dia mendapat sumber daya budidaya, sumber daya itu langsung diambil. Dia ingin mencari seseorang untuk mencari keadilan, tetapi setiap saat, mereka mendiskriminasi dia karena statusnya sebagai budak kriminal, dan tidak ada yang mengucapkan kata-kata baik kepadanya sama sekali. Saat tumbuh dewasa, Wen Jia tidak pernah tahu bagaimana rasanya dilindungi dan diperhatikan. Sampai sekarang, saya bertemu Lin Bai. Wen Jia melihat ke belakang Lin Bai, berdiri di depannya, dan menahan tekanan Ren Tiangao untuknya, seperti seorang ayah dan seorang ibu. Bab 2268 menjadi murid Fang Yiyun. Nama ayah Wen Jia adalah Wen Cheng, dan nama ibunya adalah Jin Lu. Mereka berdua adalah mantan murid Akademi Dongsu, dan berteman dekat dengan ayah Lin Bai. Lin Bai sebelumnya mengetahui bahwa alasan orang tua Wen Jia meninggal secara tragis adalah karena kejadian yang menimpa Lin Bai lebih dari 20 tahun lalu. Ketika Lin Bai mengetahui hal ini, dia menganggap Wen Jia sebagai saudara. Karena jika bukan karena Lin Duo, orang tua Wen Jia tidak akan meninggal,
dan dia tidak akan menjadi budak dosa di kota abadi, dia tidak akan diganggu dan diintimidasi di mana-mana, dan dia tidak akan dipanggil budak dosa di mana-mana. Dia adalah saudaraku. Lin Bai menatap Ren Tiangao dan berkata dengan wajah serius. Ren Tiangao tertegun dan memandang Lin Bai dengan bingung. Lin Bai berkata dengan tegas, hari ini saya datang ke kota abadi untuk membawa Wen Jia ke sekte dalam untuk berlatih. Ketika Ren Tiangao mendengar ini, dia segera berkata, orang bijak semu Lin Bai, meskipun Anda adalah seorang nan orang semu putra suci akademi, tetapi Wen Jia adalah budak dosa di kota abadi. Tanpa pengampunan Akademi Dongsu, dia tidak bisa meninggalkan kota abadi. Lin Bai menatap Ren Tiangao dan berkata, bagaimana jika saya harus membawanya pergi? Senior Ren Tiangao, apakah kamu berencana untuk melawanku? Lin Bai diam-diam mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan menatap Ren Tiangao. Ren Tiangao adalah penguasa kota dari Baniset Immortal City dan seorang tetua dari sekte luar. Tingkat budidayanya adalah kesulitan kematian, tetapi Lin Bai menilai bahwa tingkat budidayanya paling baik adalah tingkat kesulitan kematian kedua atau ketiga. Dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini, bahkan jika dia tidak dapat membunuh Ren Tiangao bahkan tidak dapat berpikir untuk membunuhnya. Ren Tiangao menyaksikan Lin Bai mengeluarkan pedang iblis, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang, dan niat membunuh memenuhi tubuh Lin Bai. Mata Ren Tiangao menyipit, dan dia teringat ketika dia melihat Lin Bai membunuh semua orang di Gunung Jiutian Yuanzhu di kota abadi yang terbuang, mengalahkan ratusan orang berbakat hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala, dia masih merasa lemah di hatinya. Putra kuasi suci Lin Bai, ini adalah aturan Akademi Dongsu. Bukannya aku tidak ingin melepaskannya. Ren Tiangao berkata dengan muram. Lin Bai berkata, kalau begitu biarkan Akademi Dongsu datang kepadaku. Wen Jia, ayo pergi. Lin Bai berbalik dan membawa Wen Jia pergi dari kota abadi. Putra kuasi suci Lin Bai. Ren Tiangao berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi pada saat ini Lin Bai mengabaikan Ren Tiangao dan meninggalkan kota abadi bersama Wen Jia. Wajah Ren Tiangao sangat suram, dia berbalik dan memelototi kapten penjaga, dan berkata dengan dingin, mereka yang gagal untuk berhasil tetapi lebih mungkin gagal, keluar dari sini. Kekuatan di tubuh Ren Tiangao bergerak, dan dia pukul kapten penjaga sampai dia muntah darah dan terjatuh. Terbang keluar. Kemudian Ren Tiangao bergoyang dan kembali ke istananya. Di istana, Ren Tiangao mondar-mandir. Setelah setengah jam, dia mengambil keputusan, mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya, dan berkata dengan rendah hati, Tuan Lanling, Lin Bai ada di sini untuk mengusirmu hari ini. Wen Jia dibawa pergi dari kota peri. Ren Tiangao hanya mengatakan ini, lalu dia memegang token itu dan menunggu jawaban pihak lain. Tetapi setelah menunggu lama, Ren Tiangao tidak mendapat balasan dari Lanling, jadi dia berteriak lagi, Tuan Lanling. Saya sudah tahu. Pada saat ini, suara lembut Lanling datang dari token. Ren Tiangao berkata dengan gembira, kalau begitu Tuan Lanling, saya. Lanling berkata, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah. Jika Anda harus melaporkannya ke Akademi Dongsu, laporkan ke Akademi Dongsu tanpa ragu-ragu. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Lanling, Ren Tiangao menghela nafas lega, terima kasih, Tuan Lanling, atas bimbingan Anda. Setelah mengatakan itu, Ren Tiangao menyimpan token transmisi suara, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ayo di sini, aku akan meninggalkan kota abadi yang terbuang selama beberapa hari, jadi tolong jaga baik-baik kota abadi yang terbuang. Ren Tiangao kemudian meninggalkan kota abadi yang terbuang dan menuju ke gerbang luar. Di dalam klan Lanling duduk di tepi danau. Dia perlahan-lahan menyingkirkan token transmisi suara, matanya kusam, seolah dia sedang mengingat. Setelah beberapa saat, dia berkata, Wen Cheng, Jin Lu, aku akan menjaga anakmu tetap aman. Tetapi sekarang, putra saudara Lin Duo juga membawa. Kamu dapat beristirahat dengan tenang. Lanling menengadah ke langit dan menghela nafas tanpa daya. Lin Bai membawa Wen Jia keluar dari kota abadi yang terbuang, melangkah ke dalam teleportasi, dan sampai ke gerbang dalam. Saudara Lin Bai, teriak Wen Jia cemas dalam pelukan Lin Bai. Wen Jia, mulai sekarang, jangan khawatir tentang apapun, jangan bertanya apapun, bahkan jika Akademi Dongsu mengejarnya, aku secara alami akan membantumu menghadapinya. Sekarang aku akan membawamu menemui seorang master. Mulai sekarang ayo, ikuti saja dia berlatih. Jangan tanya tentang sisanya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Terima kasih, saudara Lin Bai, kata Wen Jia penuh terima kasih. Lin Bai segera membawa Wen Jia ke Pulau Jiuxiao dan bertemu dengan Fang Yiyun. Saat Fang Yiyun melihat Wen Jia, dia berkata dengan marah, Lin Bai, saya pikir kamu benar-benar melihat seorang jenius yang hebat. Ternyata dia adalah orang yang hebat. Ayo, 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 ayo. Ingin bertemu denganmu. Keluar dari sini. Fang Yiyun meraung marah dan menoleh.
Wen Jia memandang Lin Bai dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wajah Lin Bai sedikit menggelap dan dia berkata, Tuan Fang, sepertinya kamu juga tahu identitas Wen Jia. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Fang Yiyun berkata dengan dingin, menutup matanya. Kalau begitu kamu seharusnya sudah menebak identitasku, Lin Bai bertanya lagi. Ketika Fang Yiyun mendengar ini, dia membuka matanya sedikit dan menatap Lin Bai. Lin Bai berkata, saya Lin. Mata Fang Yiyun langsung melebar, diam. Diam. Lin Bai, diam, segera tutup mulut, saya tidak ingin mengetahui identitas Anda, saya juga tidak ingin tahu-tahu bahwa kamu dan Lan Ling ada hubungannya satu sama lain. Apa hubungannya? Saya tidak ingin tahu apa hubungan antara Anda dan Lin Duo. Saya tidak ingin tahu. Saya tidak ingin tahu. Tidak ingin tahu. Fang Yiyun buru-buru menyela Lin Bai. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Fang, saya tahu bahwa beberapa hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu terlalu rumit. Anda tidak ingin terlibat, dan saya mengerti. Tetapi sekarang, saya telah membawa Wen Jia keluar dari kota abadi. Jika Tuan Fang tidak mau mengajarinya, maka saya akan membawanya pergi. Maaf, Tuan Fang. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata, Wen Jia, ayo pergi. Fang Yiyun melihat Lin Bai berbalik dan pergi, dan terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia berteriak, tunggu. Kamu boleh pergi, Wen Jia, tetap di sini saja. Lin Bai kembali menatap Fang Yiyun dengan gembira, dan berkata penuh syukur, terima kasih, Tuan Fang. Fang Yiyun berkata tanpa ekspresi, Lin Bai, saya tidak ingin terlibat dalam urusan Anda. Saya mempertahankan Wen Jia hanya untuk membalas kebaikan yang telah saya lakukan saat itu. Wen Jia, milikmu orang tuaku berteman denganku saat itu. Aku tahu caranya. Aku akan mengajarimu keterampilan rahasia orang tuamu saat itu, dan ketika kamu berhasil dalam studimu, tinggalkan Pulau Jiuxiao. Fang Yiyun menatap Wen Jia dan berkata. Wen Jia menangis terseduh-seduh dan segera berlutut, Wen Jia memberi penghormatan kepada Tuan. Jangan panggil aku Tuan, aku tidak bilang aku akan menerimamu sebagai murid. Fang Yiyun berkata buru-buru. Wen Jia tersenyum dan berkata, Tuan. Fang Yiyun memelototi Wen Jia dan berkata, jangan panggil aku. Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Tuan. Sudah kubilang, jangan panggil aku Tuan. Bab 2269 Pulau Yanglong diserang. Setelah Lin Bai mengatur untuk Wen Jia, dia kembali ke Pulau Yanglong. Tepat ketika Lin Bai hendak kembali ke Pulau Yanglong. Malam itu, lebih dari 100 prajurit yang telah mencapai kesempurnaan agung di alam hidup dan mati muncul di sekitar Pulau Yanglong. Mereka mengenakan pakaian seragam, pakaian hitam, jubah hitam, dan topi hitam, menutupi wajah mereka sehingga tidak ada yang bisa melihat identitas mereka dengan jelas. Formasi di Pulau Naga yang sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka Lin Bai memiliki formasi yang bagus untuk menjaga Pulau Nagayang. Tapi untungnya, kami sudah siap untuk mendapatkan formasi pemecah manik. Kelompok prajurit berpakaian hitam ini membuka lubang besar di luar lingkaran sihir Pulau Yanglong, dan lebih dari 100 orang terbang ke dalamnya. Setelah memasuki Pulau Yanglong, salah satu dari lebih dari 100 prajurit berbaju hitam berkata dengan dingin, ingat misi kita kali ini, untuk menangkap Putri Lin Bai. Potret putrinya telah ditunjukkan kepadamu. Setelah kamu mendapatkannya, tinggalkan naga yang pulau segera. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, bunuh dia secara langsung. Prajurit berpakaian hitam itu berkata dengan kejam. Dimengerti. Prajurit berpakaian hitam lainnya merespons dan menyebar di Pulau Nagayang, mencari jejak Baoer. Di Pulau Yanglong, Baoer tertidur di istana, dan Husiner sedang mundur. Dan bahkan kura-kura tua itu pun menutup matanya. Tepat setelah banyak prajurit memasuki Pulau Yanglong, kura-kura tua itu membuka matanya sedikit dan berkata dengan tidak sabar, oh, kenapa kamu tidak tidur dengan istrimu di rumah pada malam hari? Kenapa kamu berlarian? Kura-kura membuka matanya dan berkata dengan kemarahan di wajahnya. Segera kura-kura tua itu merangkak ke jendela dan berbaring. Matanya seperti pisau, dan dia bisa melihat menembus langit seperti mata langit. Dia melihat ke lebih dari 100 prajurit berpakaian hitam yang memasuki Pulau Yanglong, dan berkata dengan aneh, mengapa orang-orang ini datang ke sini? Untuk rubah betina kecil itu. Ya, rubah kecil itu memang memiliki beberapa penampilan, tapi sayang sekali sekarang rubah kecil itu memiliki jubah Dewa Darah, bukan apalagi kamu, bahkan Lin Bai, mungkin dia bisa. Dia dibunuh olehnya menggunakan jubah Dewa Darah. Kata Uguay tua sambil tersenyum. Lupakan saja, ini Pulau Yanglong, wilayah Lin Bai, itu bukan urusanku, tidur saja. Setelah melihatnya sebentar, kura-kura tua itu merangkak kembali ke sisi Baoer, merentangkan kakinya, dan tertidur. Pergi. Tapi ketika kura-kura tua itu baru saja berbaring, matanya terbuka lagi, Bajingan ini sebenarnya datang menuju Baoer. Tidak lama kemudian,
Sekelompok prajurit berpakaian hitam muncul di istana, memasukinya, dia sangat cepat dan terlatih. Setelah memasuki istana, jika bukan karena budidaya kura-kura tua yang canggih, dia mungkin tidak akan bisa melihat mereka. Saya ingin melihat apa yang ingin dilakukan anak-anak monyet ini. Kura-kura tua merangkak di samping Bauer dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, seorang prajurit berbaju hitam datang ke kamar Bauer. Ketika dia melihat Bauer tidur nyenyak di tempat tidur, dia tampak gembira, mengeluarkan token transmisi suaranya dan berkata, saya menemukan gadis kecil itu. Lin Bai sepertinya tidak ada di sini. Di Pulau Pembangkit Naga, prajurit berpakaian hitam berkata pada token transmisi suara. Ketika kura-kura tua mendengar ini, dia terkejut di dalam hatinya, kamu sebenarnya di sini untuk Bauer. Apakah identitas Bauer sebagai keturunan klan Dewa Iblis telah ditemukan? Ketika kura-kura tua itu tidak bertindak gegabah, dia memandang prajurit berpakaian hitam itu. Walaupun pendekar berpakaian hitam itu melihat penyu ini, namun ia tidak menganggapnya serius, karena di matanya penyu tua ini hanyalah benda fana tanpa ada fluktuasi budidaya. Dia menduga itu mungkin kura-kura yang ditangkap Lin Bai untuk dimainkan Bauer. Tapi bagaimana dia bisa tahu kalau kura-kura tua di depannya tampak seperti kura-kura biasa, tapi dia bisa mengalahkan monster tua yang ingin menjadi yang terkuat di dunia hanya dengan satu kata. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak saya pada token transmisi suara, karena Lin Bai tidak ada di Pulau Yanglong, yang terbaik adalah membawa gadis kecil ini pergi. Dia lebih berguna saat hidup daripada mati. Dimengerti. Ini pria kulit hitam setelah prajurit berpakaian menjawab, dia berjalan menuju Bauer dan bersiap untuk membawa Bauer pergi. Pada saat ini, kura-kura tua itu berkata, hei, apa yang akan kamu lakukan? Prajurit berpakaian hitam itu terkejut, dan menatap dengan tercengang pada kura-kura tua yang tergeletak di sebelah Bauer, mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan marah. Itu sebenarnya adalah kura-kura roh, dan dia juga bisa berbicara, kata prajurit berpakaian hitam itu dengan terkejut. Kura-kura tua berkata, apakah kalian sudah makan keberanian hati beruang dan hati macan tutul? Apakah kalian tidak tahu di mana tempat ini? Ini adalah pulau penghasil naga Lin Bai, orang bijak semu dari Akademi Selatan. Lin Bai, kalian tahukah kalian? Jika kalian tidak ingin mati, pergi dari sini. Kata kura-kura tua itu dengan kejam. Jadi bagaimana jika kamu bisa berbicara? Kamu hanya binatang buas. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menangkapmu dan menjadikanmu pasta penyu. Prajurit berpakaian hitam itu memelototi kura-kura tua itu dan berkata dengan kejam. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menangkap Bauer? Tanya kura-kura tua. Itu bukan urusanmu. Prajurit berpakaian hitam itu meraung dengan marah, terbang ke sisi Bauer, dan ingin membawa Bauer pergi. Kura-kura tua itu sangat marah, awalnya dia berencana untuk keluar dan membunuh orang ini. Tetapi pada saat ini, kura-kura tua itu terkekeh dan berkata, ini mungkin bukan urusanku, tapi aku meminta ini untuk orang lain. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat ke belakangmu. Kura-kura tua itu terkekeh. Prajurit berpakaian hitam itu tertegun sejenak, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang pemuda berjubah putih berdiri di depan pintu dengan wajah yang berat. Ada niat membunuh yang mengerikan di matanya. Pada saat ini, dia sedang menatapnya dengan dingin. Lin Bai. Prajurit berpakaian hitam itu terkejut, dan segera mengeluarkan token transmisi suara dan berkata, Lin Bai telah kembali. Pada saat itu, Lin Bai melangkah keluar dan muncul seperti hantu di depan prajurit berpakaian hitam. Di depannya, dia berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Mengapa kamu datang untuk menangkap Bauer? Kura-kura tua itu berkata sambil tersenyum, aku baru saja bertanya, tetapi dia tidak melakukannya, jangan beritahu aku. Prajurit berpakaian hitam itu melangkah mundur dan keluar. Mencari kematian. Mata Lin Bai tajam pada saat ini, pedang iblis tiba-tiba terhunus, dan menusuk dengan dingin dan tanpa ampun. Puff! Pedang Lin Bai menembus langsung ke tenggorokan pria ini. Kemudian Lin Bai menendang tubuh pria itu dan menerbangkannya keluar kamar Bauer. Lin Bai melirik Pulau Yanglong dengan kejam, kembali ke samping tempat tidur, dan menyaksikan Bauer meringkuk dalam bola, tidur nyenyak, dengan senyum bahagia di bibirnya, meneteskan air liur, dan berteriak dari waktu ke waktu, ayah, ibu. Lin Bai membelai rambut Bauer dengan penuh kasih dan berkata dengan ringan, jangan takut, ayah ada di sini. Setelah memastikan Bauer baik-baik saja, Lin Bai berdiri dari tempat tidur dan memandang Pulau Yanglong dengan acuh tak acuh. Lin Bai merasa setidaknya ada 100 prajurit di Pulau Yanglong saat ini. Kura-kura tua itu berkata, untungnya, Lin Bai, setiap kali kamu kembali dari luar, hal pertama yang kamu lakukan adalah melihat Bauer. Kalau tidak, aku harus berurusan dengan anak-anak monyet ini sekarang. Lin Bai berdiri di pintu dengan suara dingin. Dia berkata, senior, tolong jaga Bauer. Kura-kura tua itu mengangguk dan berkata, apa yang akan kamu lakukan?
Lin Bai terkekeh dan berkata, tentu saja kamu akan pergi untuk menjamu tamu tak diundang ini. Bab 2270 Tamu tak diundang. Ketika Lin Bai, Pixing dan Dai Yue kembali ke Pulau Yanglong, mereka langsung merasakan kehadiran orang luar di Pulau Yanglong. Lin Bai tidak mengejar aura kelompok orang ini, tetapi pergi menemui Bauer terlebih dahulu. Ketika dia datang ke kamar Bauer, kejadian itu terjadi begitu saja. Pada saat ini, prajurit berpakaian hitam yang tersebar di Pulau Yanglong mendengar suara di token transmisi suara dan segera berseru, Lin Bai sudah kembali. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu membawa Bauer pergi? Tidak, ambillah itu. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak punya pilihan selain merebutnya. Jika aku tidak bisa mengambilnya, aku akan membunuhnya. Setelah percakapan singkat, kelompok ini prajurit berpakaian hitam memamerkan tubuh mereka dan bergegas menuju harta karun itu. Pergi ke istanamu. Tetapi ketika lebih dari 100 prajurit datang ke air di depan istana Bauer, Lin Bai melangkah keluar dari istana. Melihat lebih dari 100 prajurit di sini, dia berkata dengan mata dingin, kirimkan namamu. Siapa yang mengirim? Kamu di sini. Lin Bai bertanya dengan kejam. Lebih dari 100 prajurit sedikit ragu ketika mereka melihat Lin Bai. Namun kemudian, seorang prajurit berpakaian hitam mencibir dan berkata, aku sudah lama mendengar bahwa ilmu pedang putra kuasi suci Lin Bai itu luar biasa, jadi aku di sini hari ini untuk meminta nasihat. Saat dia berbicara, prajurit berpakaian hitam bangkit dan bergegas menuju Lin Bai. Pergi. Pada saat ini, di antara prajurit berpakaian hitam, salah satu prajurit berpakaian hitam segera mengaturnya, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6, tim 7, kalian tetap di sini untuk menjerat Lin Bai. Jika kamu bisa membunuhnya, maka yang terakhir akan dibunuh. Oke, jika kamu dikalahkan, bertahan saja dia. Sisanya, ikuti aku ke istana, ambil harta karun itu jika kamu bisa, dan bunuh jika kamu tidak bisa. Prajurit berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Segera, Lin Bai melihat bahwa di antara kelompok prajurit berpakaian hitam ini, lebih dari 20 prajurit berpakaian hitam dengan cepat bergegas menuju istana, sementara prajurit berpakaian hitam lainnya tinggal di sini untuk menghadapi Lin Bai. Lin Bai melihat sekelompok prajurit berpakaian hitam di depannya terbelah menjadi dua bagian, dan matanya tiba-tiba berubah karena terkejut. Siapa kamu? Lin Bai berteriak dengan wajah dingin. Orang yang menginginkan hidupmu. Pada saat ini, orang-orang yang terjerat dengan Lin Bai segera bergegas keluar dan bertarung dengan Lin Bai. Lin Bai mengkhawatirkan Bauer dan ingin menyingkirkan kesulitan di sini secepat mungkin. Tidak ada jalan lain. Pedang terbang. Pergi. Segera, Lin Bai melintas, dan dua pedang terbang melesat dari udara, langsung menuju istana Bauer, dan berhenti di tempat tidur Bauer. Kura-kura tua itu berbaring di samping Bauer, mengamati dua pedang terbang yang melayang di langit di atas Bauer, seolah melindungi Bauer. Kura-kura tua itu berkata dengan ringan, sepertinya situasi di luar tidak terlalu optimis. Klon Lin Bai sangat tidak kompeten sehingga dia benar-benar membiarkan pedang terbang itu datang untuk melindungi Bauer. Kura-kura tua itu memandangi kedua pedang terbang itu dan berkata dengan penuh arti, ada yang tidak beres, pedang terbang itu. Bagaimana bisa Lin Bai tahu cara menerbangkan pedang? Kura-kura tua itu sangat terkejut. Berkata, meskipun ada banyak pejuang yang berlatih pedang terbang di dunia, tidak ada sekte pedang terbang di benua kuno ini. Jika Lin Bai tumbuh besar benua kuno, bagaimana dia bisa belajar terbang? Pedang, mungkinkah? Mungkinkah? Ling Tianzi. Mata kura-kura tua itu langsung meledak, dan dia berkata dengan sangat terkejut, dia sebenarnya adalah penerus pedang Ling Tianzi. Setelah melihat pedang terbang, kura-kura tua itu tidak melakukannya. Terlalu mengejutkan. Dalam umurnya yang panjang, dia telah melihat banyak prajurit yang berlatih pedang terbang. Tapi kemudian kura-kura tua itu berpikir, ini adalah benua kuno, dan tidak ada sekte pedang terbang di sini. Lin bagaimana mungkin Bai bisa menerbangkan pedang? Pada saat ini, lebih dari 20 prajurit tiba-tiba bergegas ke istana. Ketika mereka melihat Bauer tidur nyenyak, mereka bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi saat mereka masuk ke kamar Bauer, kedua pedang terbang itu bergerak dan menebas di udara. Dalam sekejap, mereka menembus dada lebih dari 20 prajurit, dan darah berceceran di mana-mana. Dengan kilatan pedang terbang, lebih dari 20 prajurit yang bergegas ke istana langsung jatuh ke dalam genangan darah. Lin Bai berdiri di luar istana dan merasa pedang terbang itu telah membunuh semua prajurit di istana. Dia segera sadar kembali dan melihat ke lebih dari 100 prajurit yang berdiri di depannya saat ini, matanya menunjukkan ekspresi yang kuat. Niat membunuh. Hari ini, siapa yang memberitahuku dari mana asalmu? Dari mana asalmu? Siapa yang menugaskanmu? Apa tujuanmu? Siapa yang memberitahuku, kamu tidak harus mati? Kata Lin Bai dengan kejam.
Setelah mendengar suara Lin Bai, lebih dari 80 prajurit berpakaian hitam di sini mengabaikannya dan bergegas membunuh Lin Bai. Mencari kematian. Lin Bai bahkan tidak mengeluarkan penguasa surgawi, dia langsung menggunakan pedang iblis untuk membunuh kerumunan, dan teknik pedang pencapai surga diaktifkan. Dengan tebasan pedang yang ganas, ketiga prajurit berpakaian hitam itu langsung jatuh ke dalam genangan darah. Pedang terbang, kembalilah. Lin Bai berpikir pada saat ini, dan pedang terbang yang menjaga Bauer di istana segera terbang kembali, menebas udara menuju prajurit yang menyerang Lin Bai. Pedang terbang itu melintas dan menembus dada lebih dari 50 orang. Lebih dari 50 orang langsung jatuh ke dalam genangan darah, sekarat karena amarah. Siapa yang mengirimmu untuk kesempatan terakhir? Lin Bai bertanya dengan dingin setelah membunuh lebih dari 50 orang dengan pedang terbangnya. Ada lebih dari 80 prajurit yang tersisa untuk menjerat Lin Bai. Pada saat ini, lebih dari 50 orang terbunuh oleh pedang terbang. Prajurit lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Mundur. Dengan perintah, lebih dari 30 prajurit berpisah dan melarikan diri dari segala arah. Mata Lin Bai berkilat, dan dia menyusul seorang prajurit. Setelah melukainya dengan pedang, dia bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimmu? Prajurit berbaju hitam yang jatuh ke tanah melihat bahwa dia tidak dapat lagi melarikan diri dan bunuh diri. Di tempat, hatinya mati di depan Lin Bai. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Lin Bai. Mati. Lin Bai tampak tidak senang, dan segera menyusul prajurit kedua dengan pedang terbangnya. Hal yang sama berlaku untuk prajurit ini, setelah melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia memotong jantungnya dan mati di depan Lin Bai. Sialan. Lin Bai meraung dengan kejam dan terus mengejar. Prajurit ketiga. Prajurit keempat. Prajurit kelima. Lebih dari 20 prajurit berturut-turut semuanya memotong hati mereka dan mati setelah ditangkap oleh Lin Bai. Cari jiwa. Pada saat ini, Lin Bai juga memiliki ingatan yang panjang. Setelah menyusul para prajurit ini, dia langsung mengaktifkan metode rahasia jiwa bela diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ketika teknik rahasia jiwa bela diri baru setengah jalan, prajurit berpakaian hitam itu mati kehabisan darah dari lubangnya. Aku telah meminum racun. Lin Bai menjatuhkan tubuh itu dengan raungan yang sangat marah dan terus mengejar prajurit berikutnya. Sesaat kemudian, Lin Bai berdiri di dalam hutan dengan wajah muram, meninggalkan tubuh di tangannya. Ini adalah prajurit terakhir berbaju hitam. Ketika Lin Bai menyusulnya, dia langsung bunuh diri dan bahkan mencari Lin Bai. Di sana tidak ada kesempatan bagi jiwa. Lebih dari 100 prajurit yang memasuki Pulau Yanglong kini tewas. Tapi Lin Bai tidak mendapatkan informasi berguna dari mereka, yang membuat Lin Bai marah.